Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam, meninggalnya sang hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair tetap semangat dan hadir dalam peperangan meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ia pernah ikut serta dalam misi penaklukan Mesir. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, terjadi peristiwa penaklukan Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash. Mesir pada waktu itu menjadi bagian dari kekuatan Imperium Romawi Timur. Amr bin As mengerahkan pasukan yang berjumlah sekitar 4.000 orang ke Mesir. Umar bin Khattab terus memantau pergerakan Amr dan sempat merasa khawatir akan keselamatan pasukan Islam. Umar kemudian mengirim surat kepada Amr. Apabila suratku sudah sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah. Amr menerima surat tersebut sesaat setelah memasuki wilayah Al-Aris di pinggir Mesir. Maka dari itu ia memutuskan untuk melanjutkan misi merebut Mesir dari cengkeraman Romawi. Al-Aris merupakan kota kecil tanpa pertahanan. Di sana pasukan Muslim tidak mendapatkan perlawanan. Kota tersebut merupakan kota pertama yang takluk oleh pasukan Muslim. Kota selanjutnya yang berhasil ditaklukkan adalah Pelusium atau yang dikenal dengan nama Al-Farama. Kemudian mereka menaklukkan Bilbis. Setelah menguasai Bilbis, pasukan Muslim pun melakukan perjalanan hingga tiba di Nain. Pasukan Muslim mengepung kota tersebut hampir sebulan lamanya. Pasukan Muslim mengalami kesulitan karena tempat yang dijadikan untuk mengepung Nain tidak strategis. Amr pun segera mengirim surat kepada Umar bin Khattab meminta bantuan tambahan kekuatan. Umar membalas surat Amr. Saya telah mengirim pasukan bantuan berjumlah 4.000 personil yang setiap 1.000 pasukan dipimpin oleh seorang panglima. Mereka adalah Zubair bin Awam, Ubadah bin Asyomid, Mikdad bin Aswad, dan Maslamah bin Makhlad. Sambil menunggu pasukan tambahan datang, Amr bin As terus mengepung pertahanan pasukan Romawi. Setelah pasukan bantuan tiba di wilayah Ain Syams, Amr bin As mengumpulkan seluruh pasukannya. Lalu terjadilah perang antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi. Pasukan Muslim akhirnya berhasil menaklukkan kota Nain. Pasukan Romawi yang tercerai-berai berlindung ke benteng Babilonia. Selanjutnya pasukan Muslim bergerak ke Babilonia. Babilonia adalah kota yang dikelilingi benteng besar yang pernah dibangun oleh bangsa Romawi, terletak pada ujung delta sisi timur Sungai Nil. Babilonia memiliki benteng pertahanan berlapis berupa tembok setinggi 15 meter dan ketebalannya mencapai 2 meter. Peperangan pun berkecamuk antara kedua pasukan. Pasukan Muslim menyerang Romawi dengan panah dan melempar batu, sedangkan pasukan Romawi membalasnya dari balik benteng. Pasukan Muslim mengepung benteng Babilonia selama beberapa waktu. Sementara pasukan Romawi terus memperkuat pertahanannya, Amr bin As memerintahkan pasukannya untuk maju menerobos benteng Babilonia. Penerobosan benteng dipimpin oleh Zubair bin Awam. Sesungguhnya, saya telah menyerahkan diri kepada Allah. Dengan itu, saya berharap Allah akan menurunkan kemenangan bagi kaum muslimin. Pada malam hari, Zubair bersama sebuah regu pasukan bergerak melewati parit, kemudian memasang anak tangga. Ia menyandarkannya di salah satu sisi benteng, lalu Zubair memanjat tangga itu. Zubair meminta pasukan Muslim untuk mengikutinya jika telah mendengar teriakan takbirnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara takbir Zubair. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maka sejumlah pasukan Muslim serentak menjawab takbir Zubair dan mereka bergegas menaiki anak tangga tersebut melewati benteng Babilonia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan Romawi terkejut melihat Zubair dan pasukannya yang sudah berada di benteng. Zubair lalu membuka pintu utama benteng Babilonia. Pasukan Muslim pun berbondong-bondong menyerbu masuk. Akhirnya kota Babilonia berhasil dikuasai kaum muslimin. Sungguh keberanian Zubair tidak tertandingi. Zubair dikenal sebagai salah satu sahabat yang kaya. Ia berhasil dalam mengelola usahanya. Ia pun gemar bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin serta anak-anak yatim. Dikisahkan bahwa Zubair bin Awam memiliki utang dan sebelum wafat pada perang Jamal, Zubair mewasiatkan utangnya kepada anaknya, Abdullah bin Zubair untuk melunasinya. Rasanya
Hari ini ayahmu ini akan meninggal, dan tidak ada yang membuatku paling gelisah dalam hidup kecuali utangku. Jika engkau tidak mampu melunasi sedikit pun darinya, mintalah bantuan kepada penolongku. Wahai ayah, siapa penolongmu? Allah, sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan. Abdullah bin Zubair mengatakan ternyata asal-usul utang Zubair ayahnya adalah uang titipan dari orang-orang kepadanya. Kala itu ketika ada orang datang kepadanya untuk menitipkan uang, Zubair tidak mau jika hanya menerima titipan uang. Zubair meminta izin kepada para penitip bahwa semua uang yang dititipkan statusnya sebagai utangnya Zubair kepada mereka. Jika uang itu bersifat titipan maka tidak boleh digunakan. Namun jika uang itu statusnya adalah utang maka bisa dimanfaatkan dengan akad, akan dikembalikan jika sudah jatuh tempo. Itu yang membuat harta Zubair banyak karena ia menjadikan uang tersebut sebagai tambahan modal untuknya, sehingga usaha Zubair menjadi besar. Selain itu, Zubair mempunyai aset berupa tanah dan rumah di beberapa tempat. Setelah menjelaskan tentang jumlah utangnya dan aset yang dimiliki, Zubair mewasiatkan bahwa pertama dibayar utang-utangnya, dan kedua jika masih ada sisa hartanya setelah utang lunas, maka ia wasiatkan 1/3 dihadiahkan untuk anak-anak Abdullah dan 2/3 lainnya diberikan kepada ahli waris. Ketika Zubair wafat, ia tidak meninggalkan dinar atau dirham, tetapi aset 2 bidang tanah. Abdullah bekerja keras untuk menjual aset tersebut untuk melunasi utang ayahnya. Hasil penjualan aset Zubair ternyata sangat banyak, yakni hampir 25 kali lipat dari utangnya. Dalam waktu singkat, semua utang-utang itu pun terbayarkan. Setelah utang telah dilunasi, Abdullah masih mengumumkan ke seluruh jamaah haji tentang siapa saja yang telah memberikan utang kepada ayahnya untuk ia bayarkan. Dan ternyata tidak ada lagi yang melakukan klaim. Setelah menunaikan wasiat yaitu membayar 1/3 harta Zubair untuk anak-anak Abdullah, maka sisanya barulah ia bagikan kepada ahli waris. Zubair bin Awam meninggal dalam peristiwa Perang Jamal. Pada saat itu terjadi fitnah yang sangat besar setelah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh secara zalim. Setelah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, sejumlah sahabat meminta Ali agar segera mencari pembunuh Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Thalqah dan Zubair. Akan tetapi Ali belum bisa melakukan dengan pertimbangan bahwa kelompok pembangkang itu memiliki kekuatan besar dan masih sulit menentukan siapa saja para pelaku karena mereka sudah bercampur baur bersama tentara kaum muslimin. Akhirnya Thalqah dan Zubair beserta rombongannya meminta bantuan Aisyah radhiyallahu anha untuk bersama-sama mencari pembunuh Utsman. Singkat cerita, akibat fitnah dan adu domba yang dilakukan oleh para pembangkang, terjadilah peperangan antara kubu Ali dengan kubu Aisyah. Perang itu disebut dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Ketika Zubair menyadari bahwa ia berada dalam pihak yang salah, maka ia memutuskan untuk keluar dari medan perang. Lalu Zubair singgah di salah satu oase bernama As-Siba. Namun karena api fitnah terus berkobar, salah satu pendukung Ali bin Abi Thalib mengikuti dan mengintainya. Ia bernama Ammar bin Jarmus. Saat Zubair sedang beristirahat, Ammar bin Jarmus menyergap dan membunuh Zubair. Ada yang mengatakan Zubair ditikam saat sedang sholat. Zubair meninggal pada tahun 36 Hijriah. Ammar bin Jarmus kemudian pergi menemui Ali dengan keyakinan bahwa Ali akan senang dengan tindakannya terhadap Zubair. Ammar juga membawa pedang Zubair yang sebelumnya sempat ia rebut. Namun ketika Ali mengetahui bahwa orang yang ingin menemuinya itu adalah pembunuh Zubair, ia berkata, "Kabarkan kepadanya bahwa telah disediakan api neraka untuknya." Ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Ali oleh beberapa sahabatnya, Ali lalu mencium dan menangis seraya berkata, "Demi Allah, pedang ini sudah banyak berjasa, digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bahaya." Demikianlah kisah tentang sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, keberanian Zubair dan para sahabat dalam menegakkan agama Islam sungguh luar biasa, maka hendaknya kita meneladaninya. Kedua, hendaknya kita gemar bersedekah dan menolong orang yang membutuhkan, seperti halnya sifat Zubair bin Awam terhadap hartanya. Ketiga, hendaknya kita berbakti kepada orang tua, seperti sikap Abdullah yang menjalankan wasiat sang ayah. Wallahu a'lam bishawab.